Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, atas nama gereja, perkenankan saya mengucapkan sugeng rawuh kepada panjenengan semua yang telah bersama-sama berbakti untuk hari Rebo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesetiaan kita jangan sampai luntur karena pandemi yang sedang merajalela di negara kita ini, dan kesetiaan kita tetap utuh, tidak akan berubah dan tidak akan terpengaruh. Marilah kebaktian ini kita mulai bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara, saya harapkan untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama dengan KJ nomor 13, kita nyanyikan bait yang pertama. Untuk pelayanan firman saat ini akan dilayani oleh Saudara Indah. Kepada Saudara Indah kami persilahkan, monggo. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kami persilakan saat ini untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Marty sebagai ketua kelompok di kelompok 7, di mana saat ini kita masih beribadah secara online. Tapi kita patut bersyukur karena pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melakukan ibadah, bisa melakukan persekutuan meskipun hanya lewat online. Karena dengan adanya persekutuan ini kita bisa saling menguatkan. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih karena pada sore hari ini saya masih diberi kesempatan untuk kita bisa bertemu meskipun tidak secara keseluruhan, tetapi kami percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah juga mengucap syukur karena masih diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan sehingga kita bisa tetap melakukan ibadah walaupun hanya di rumah saja. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kebaktian kami pada sore hari ini di rumah keluarga Bapak Ibu Sunarto, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13, kita pujikan ayat yang kedua. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada saat ini Tuhan kami datang kembali kepadamu
Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa membimbing kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami bisa bersama-sama melakukan ibadah persekutuan, meskipun hanya kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur juga untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri akan menuntun dan menyertai kami semua, dan kami juga membuka pintu hati kami ya Bapa untuk firman-Mu, sehingga apa yang akan kami baca dan kami renungkan pada kesempatan sore hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam iman kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan pujikan lagi dari Kidung Jemaat 13. Kita pujikan ayat yang keempat. Bacaan kita pada kesempatan sore hari ini diambil dari Lukas 18. Lukas 18 yang akan kita baca ayat 15 sampai dengan 17. Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 17. Yang demikian firman Tuhan, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikian Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 17. Berbahagialah kita yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan ibadah kita pada sore hari ini kami beri judul Mempercayakan Kehidupan kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tadi membaca dari Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 17, di sini Tuhan mengajak kita untuk kita semua mengerti dan memahami bahwa seorang anak adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Tuhan menempatkan anak-anak sebagai pemilik kerajaan surga. Mungkin di antara kita pernah merasa kesal, ataupun mungkin juga bisa kita marah, tak kala kita sedang bersekutu ataupun sedang beribadah, tiba-tiba ada beberapa anak yang membuat kita
menjadi merasa terganggu dikala kita sedang konsentrasi untuk beribadah dan bersekutu tadi. Sehingga kehikmatan kita di dalam mendengarkan firman Tuhan merasa terganggu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, justru Tuhan menyampaikan bahwa anak-anak adalah pribadi yang sangat berharga di hadapannya. Anak-anak adalah berharga di mata Tuhan. Itu tadi yang disampaikan oleh Tuhan melalui bacaan kita pada saat ini. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memperkenankan anak-anak untuk datang kepadanya, supaya mereka mendapatkan jamahan kasih Kristus. Demikian juga Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya yang pada saat itu juga hadir di tempat itu, di dalam persekutuan saat itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anak bukanlah pengganggu persekutuan. Anak-anak bukanlah pengganggu ketika kita beribadah. Justru mereka adalah pribadi yang harus diteladani agar kita pun menjadi bagian dari kerajaan surga. Bisa dilihat dari bacaan tadi yang ayat 16. Dalam pikiran kita mungkin timbul pertanyaan, loh kenapa kok harus seperti anak kecil? Padahal untuk ukuran iman, bukankah dibutuhkan suatu kedewasaan? Kenapa seperti anak kecil? Yang pertama, seorang anak kecil sangat menggantungkan dirinya kepada orang dewasa atau orang tuanya. Ia percaya sepenuhnya kepada orang tuanya. Dan mereka merasa nyaman, anak-anak tadi merasa nyaman ketika mereka itu bisa menggantungkan, bisa menyandarkan dirinya kepada orang tua. Meskipun mungkin anak-anak ada sebagian yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tua mereka. Tetapi anak-anak ini masih tetap berharap bahwa mereka itu bisa mendapatkan kenyamanan, bisa mendapatkan kedamaian saat mereka dekat dengan orang tua mereka. Saat mereka bisa menyerahkan, menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Dan yang kedua, anak kecil belum memiliki banyak keinginan, sehingga ia dengan mudah diarahkan kepada Kristus. Kita tahu bahwa anak-anak kecil adalah anak-anak yang masih polos. Mereka belum banyak keinginan yang macam-macam. Beda dengan kita sebagai orang dewasa yang banyak sekali kemauan, banyak sekali keinginan yang ada di dalam benak kita. Seperti halnya saat itu, saat Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid dan juga anak-anak tadi, mereka anak-anak itu dengan mudah menuruti kehendak orang tua untuk mendapatkan jamahan kasih Kristus. Jadi ketika orang tua mereka mengarahkan anak mereka untuk mendekat kepada Tuhan, anak-anak menurut apa yang diinginkan oleh orang tua mereka. Sehingga mereka datang kepada Tuhan untuk mendapatkan jamahan dari Kristus. Yang ketiga, anak-anak memiliki motivasi yang tulus dan jujur, serta apa adanya. Anak kecil yang belum tahu apa-apa, ia akan mengekspresikan dirinya secara tulus dan juga jujur. Ia menangis jika merasa sakit atau lapar, dan ia tertawa jika merasa bahagia. Itulah dunia anak-anak yang menampilkan diri mereka apa adanya. Apa yang mereka miliki saat itu sebagai seorang anak yang mereka tidak banyak dibebani oleh berbagai macam persoalan,
saat itu yang ada di dalam dunia anak-anak adalah mungkin sukacita, begitu ya, kesenangan tanpa beban. Dan kita juga bisa mengetahui dan memahami bahwa anak-anak adalah pribadi yang sangat polos, begitu ya, lugu, yang di dalam kesehariannya mereka itu tidak terlalu dibebani oleh berbagai macam persoalan. Berbeda dengan kita sebagai orang tua. Banyak sekali masalah, banyak sekali keinginan atau beban yang menjadi pikiran kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita diharapkan bisa belajar melalui anak-anak tadi. Belajar dari anak-anak karena anak-anak adalah seorang yang selalu menggantungkan dirinya kepada orang tua. Nah, di sini kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita juga bisa memiliki sikap seperti anak-anak tadi. Kita juga bisa mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan yang adalah empunya hidup kita. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Inilah salah satu pelajaran yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua di dalam menjalani kehidupan ini. Iman kita tumbuh seperti yang dimiliki oleh anak-anak kecil tadi, yang dengan kejujurannya, yang dengan ketulusannya mereka menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita saat ini bersama-sama mempercayakan kehidupan kita kepada Kristus dengan sepenuh hati, supaya kita juga menjadi bagian dari kerajaan surga. Terlebih dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Kita sebagai manusia memang khawatir, tetapi kita yakin dan percaya kita punya Allah yang sangat menyayangi kita, yang Tuhan membuka tangannya lebar-lebar untuk kita mau datang kepadanya. Seperti anak-anak tadi yang menyediakan dirinya untuk dijamah oleh Kristus. Demikian juga kita, marilah kita juga mempercayakan kehidupan kita seutuhnya, sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kita juga akan mendapatkan seperti janji Tuhan, kita juga bisa menjadi bagian dari kerajaan surga. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kita semua, supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang akan kita iringi dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 387, bait pertama dan yang kedua. Dan Kristus sudi menang.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini Tuhan kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan sudah menyertai kami dan menuntun kami di dalam kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga memiliki iman seperti yang dimiliki oleh anak-anak, di mana dengan kejujuran mereka, dengan kepolosan mereka, mereka menyerahkan kehidupannya kepada orang tuanya. Demikian juga dengan kami ya Tuhan, biarlah kami juga memiliki iman seperti itu untuk kami bisa menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang empunya hidup ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ketika kami mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, maka kami juga bisa menjadi masuk di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, perkenankanlah kami juga berdoa untuk keluarga di sini, keluarga Bapak Ibu Sunarto. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, terutama kesehatannya ya Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada keluarga di sini, dan biarlah mereka juga boleh senantiasa menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kesehariannya, mereka juga boleh menyandarkan kehidupannya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati juga keluarga di sini, putri-putrinya juga Tuhan berkati, di dalam studinya Tuhan juga senantiasa menyertai, meskipun saat ini masih tetap dilakukan dari rumah saja. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang lainnya ya Tuhan, yang ada di GKJW Jemaat Sukun ini, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Kami serahkan mereka semua satu persatu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti saat ini Tuhan, mereka masih tetap setia di dalam mengikut Engkau dan masih menyediakan waktu untuk bersekutu dan menggantungkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti saat ini. Bapa kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, segala usaha yang dilakukan oleh para pemimpin kami di dalam mengatasi permasalahan dan persoalan yang sedang terjadi saat ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menyertai mereka semua, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Penatua Diaken, Bapak Pendeta kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga sertai, Tuhan juga memberkati, terlebih di dalam pelayanannya Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka semua. Bapa, saat ini kami juga bersyukur karena berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, berkat-Mu yang juga senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Dan biarlah Tuhan sebagai rasa syukur kami untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami, saat ini kami datang kepadamu dengan mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau sendiri akan menyucikan, memberkati persembahan ini, sehingga persembahan yang sudah terkumpul ini ya Tuhan, boleh menjadi sarana untuk kegiatan, untuk program yang ada di jemaat kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sukun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, kiranya Tuhan sendiri akan menuntun dan menyertai kami. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk keluarga di sini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan juga senantiasa menyertai, memberkati,
Dan melalui keluarga ini ya Tuhan, nama-Mu juga boleh semakin dipermuliakan. Dan di tempat yang ini juga ya Tuhan, biarlah keluarga ini juga boleh menjadi terang bagi saudara-saudara yang ada di sekitar rumah ini. Demikian ya Tuhan, seru doa kami yang jauh dari sempurna, yang semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan mohon berkat, kita akan mengakhiri dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 406. Kasih karunia yang berasal dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Tuhan.